yang mana yang mau saya bahas adalah ancaman yang sebenarnya dari pinjol itu yang mana. Ya, karena selama ini terlalu banyak nih yang ditakuti, ini ditakuti, itu ditakuti, itu ditakuti gitu loh. Anda boleh simakin video ini sampai habis, terutama yang galbay di pinjol-pinjol legal, pinjol-pinjol besar. Ya, ini Anda harus paham hal-hal yang begini. Ya, jangan Anda terhanyut, jangan Anda terlena, jangan Anda salah fokus bahwasannya ada ancaman yang benar-benar serius buat diri Anda. Ya, tapi bukan soal DC datang ke rumah, bukan soal diproses ke jalur hukum, bukan soal itu. Ya, tapi sebelumnya seperti biasa buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan dukungan dan supportan Anda, channel ini makin berkembang lagi. Silakan. Ancaman yang sebenarnya dari gagal bayar pinjol atau telat bayar pinjol. Yang mana sih Bang yang sebenarnya? Selama ini mungkin kita selalu ditakuti dengan DC datang ke rumah, diproses ke jalur hukum, aset-aset kita akan ditarik. Apakah ini ancaman yang sebenarnya bagi diri kita? Tidak. Ancaman yang sebenarnya adalah kita yang ciptakan. Kok bisa Bang kita yang menciptakan ancaman itu? Ya, Anda menakuti diri Anda sendiri. Ya, Anda menakuti diri Anda sendiri, sehingga Anda rela diperbudak oleh pinjaman online. Bagaimana bisa kita diperbudak oleh pinjaman online? Oke, sebelum Anda menyatakan telat bayar, gagal bayar, tidak mampu bayar, sudah berapa banyak yang terjadi gali lubang tutup lubang? Isi di kolom komentar. Ya, sudah berapa banyak duit yang Anda buang ke pinjaman online? Ya, sudah berapa banyak hasil kerja Anda yang Anda setorkan untuk pinjaman online? Anda sadar nggak? Ya, ini ancaman serius. Anda diperbodoh. Tahu nggak Anda dampaknya apa buat kedepannya? Kebutuhan hidup tidak terpenuhi. Ya, kalau kebutuhan hidup sudah tidak terpenuhi, orang-orang kebiasaan panik kalau sudah tidak ada uang. Apa efeknya di balik itu? Terjadi perampokan. Anda lihat ada kasus terjadi perampokan? Nekat mengakhiri hidup orang. Ini kenapa? Kepanikan dia, kesetresan dia. Ya, dia yang diperbudak oleh pinjaman online sehingga dia lupa bahwa dia mempunyai kebutuhan yang harus dia penuhi. Ya, ini ancaman serius. Bukan soal DC datang ke rumah. DC datang ke rumah nggak ada masalah. Kalau Anda nggak ada uang, Anda pasti jawabnya tidak ada uang. Ya, DC sebar data juga seperti itu. Paling Anda menghadapi orang sekitar. Seperti yang saya sampaikan, minta orang sekitar suruh debt collector-nya datang ke rumah. Tapi tentang pembodohan ini, ya, ketakutan yang selalu ada, ketakutan yang selalu Anda rawat, ini mengepek hal banyak banget buat ke depannya. Mulai dari Anda takut bekerja, Anda resign dari perusahaan, habis itu Anda tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup, terjadilah sebuah kementokan di dalam pemikiran Anda, tindakan kriminal pun menjadi solusi bagi diri Anda. Ya, ini ancaman yang sebenarnya dari pinjaman online. Asal Anda tahu, bukan soal ancaman WA, telepon, itu nggak ada masalah. Ya, tapi pengalihan di dalam pemikiran Anda, bagaimana Anda bisa ketakutan tanpa Anda bisa berpikir normal, ini sangat ngeri. Ya, karena nggak ada lagi tempat Anda mencari solusi. Nggak ada lagi pedoman yang mau Anda ikuti. Ya, Anda lihat pengangkatan pejabat AFPI yang terbaru. Ya, kita lihat kinerjanya seperti apa. Sama aja atau ada perubahan? Sama-sama kita buktikan. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi, yuk semuanya, kalau sudah menyatakan tidak mampu bayar, jangan berhenti berusaha dan bekerja. Jangan sampai takut keluar rumah. Ya, yang terjadi apa? Anda tidak akan bisa lagi memenuhi kebutuhan hidup Anda. Yang hutang tetap berlangsung. Ya. Saya prihatin melihat teman-teman yang galbay hari ini. Melihat teman-teman yang telat bayar hari ini. Mau itu di Akulaku, di Kredivo, di Shopee, KTA Kilat, Rupiah Cepat, Uang Mi, adapun di Kredit Pintar dan lain sebagainya.
Ya, yang namanya pinjol berusaha menjadi remote control untuk mengendalikan diri Anda dari jarak jauh. Ya, tahu Anda, remote-nya ada sama si pinjolnya. Anda yang dikontrol, objeknya Anda. Ya, Anda pernah tengok remote TV? Anda yang pegang remote-nya, Anda tukar sesuka hati Anda. Anda mau tonton yang mana aja, begitu juga si pinjol memperlakukan diri Anda. Dia kontrol Anda sesuka hati mereka. Dia arahkan Anda gali lubang tutup lubang. Dia hadapkan Anda dengan debt collector. Tujuannya satu, hasil semua usaha Anda serahkan ke mereka. Aset-aset Anda jual, kasih ke mereka. Itu tujuan mereka. Tanpa mereka peduli, Anda busung lapar, Anda tidak makan, Anda miskin, mereka tidak peduli. Ya, makanya saya bilangin, itu adalah ancaman yang serius saat ini. Ya, kalau teman-teman tidak merubah cara berpikir Anda masih terhanyut dengan ketakutan, masih memikirkan kapan DC datang ke rumah, siap-siap dalam jangka waktu singkat, efek itu akan Anda alami. Terjadi kementokan di dalam pemikiran Anda. Dua hal yang terjadi. Kalau enggak tindakan kriminal, kalau enggak Anda mengakhiri hidup di atas dunia ini. Kalau Anda tidak merubah. Ini ancaman yang serius. Ya, Anda tahu berapa banyak yang sudah mengakhiri hidup gara-gara pinjol? Pernah nggak dibongkar kasusnya? Ya, pernah terbongkar. Pinjol apa yang melakukan teroran? Kalau Anda tanyakan ke OJK dan SWI, itu ilegal yang punya ulah. Tapi kalau kita masyarakat yang melihat faktanya, legal yang punya ulah. Ya, tapi kita harus melapor kemana? Ngelapor ke Tuhan cuman bisa. Ya, ayo semua buat teman-teman semuanya, stop ketakutan yang ada hari ini. Kalau sudah nggak mampu, oke, saya paham Anda sudah nggak mampu, Anda sudah nggak sanggup. Tapi jangan hanya berdiam diri di rumah. Ya, jangan cari jasa-jasa joki. Perbaiki hidup Anda, bekerja. Kalau nggak bisa bekerja dari rumah, keluar dari rumah untuk melakukan pekerjaan. Cari. Ya, nggak bisa Anda seperti ini. Yang terjadi adalah Anda tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup Anda. Kalau seperti ini, ada juga yang tergiur jasa joki, jasa hapus data, diarahkan lagi minjam pinjol. Coba teman-teman logikain, sudah berapa puluh juta duit yang Anda habiskan sebelum Anda menyatakan galbay? Sudah berapa lubang yang Anda gali sebelum Anda menyatakan tidak mampu bayar? Pikirkan dengan logika Anda. Ya, fungsikan. Kalau nggak seperti itu, teman-teman siap aja. Ya, saya hanya menghimbau di sini. Anda selalu sibuk dengan resiko dan ancamannya adalah BI checking. Sebenarnya bukan itu. Ancaman yang serius itu adalah buat diri Anda ke depannya. Itu ancaman yang serius. Kalau Anda yang seperti ini, tidak ada lagi. Habis sudah harapan. Anda keluar rumah tidak mau, bekerja pun sudah takut. Duit Anda habis sia-sia, hutang ada di mana-mana. Ya, makanya kendalikan diri Anda. Jangan sampai si pinjol yang mengendalikan hidup Anda. Kalau hari ini si pinjol yang mengendalikan hidup Anda, udah jelas duit Anda nggak ada, masih mencari talangan dana. Duit nggak ada, pekerjaan nggak ada, masih sibuk mencari joki biar digaliin lagi pinjolnya. Begitu dananya cair, serahkan ke pinjol yang tertunggak. Sama aja bohong. Ya, ini buat teman-teman semuanya, Anda pikirkan dengan matang. Gagal bayar pinjol Anda hari ini, tidak mampu bayar pinjol hari ini, resikonya cuma satu, BI checking. Tapi resiko yang sebenarnya seperti yang saya uraikan tadi, kementokan terjadi di dalam pemikiran Anda sehingga berdampak buat masa depan Anda. Ya, pikirkan matang-matang buat teman-teman dimanapun Anda gagal bayar di pinjol. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu dan bisa membuka kembali pemikiran teman-teman semuanya, bahwasannya hal yang Anda lakukan hari ini adalah video yang sudah saya upload, bahwasannya memang pinjol legal menjadi ancaman serius kalau memang Anda tidak bisa mengkondisikan pemikiran Anda. Itu yang jadi masalah. Ya, kalau teman-teman bisa mengkondisikan pemikirannya, insya Allah galbay pun ini nggak ada masalah gitu. Kita hanya berhadapan dengan satu risiko saja, BI checking. Oke, ini mengingat banyaknya pertanyaan di Instagram, banyaknya pertanyaan setiap kali saya live
setiap kali saya muncul di TikTok tentang galbay di pinjol legal, amankah? Ayo, siapa yang bertanya seperti itu kira-kira? Mungkin ada KTA Kilat, rupiah cepat, pinjam duit, ada Pundi, Esi Cash, ada Kami, kredit pintar 360 kredit, uang Mi, Amanah, pinjam win-win, Ipoji, Pin Plus dan lain sebagainya. Ya, siapa yang selalu bertanya apakah galbay aman? Anda simain video ini sampai habis, jangan Anda skip. Jangan pernah membiasakan diri menonton setengah, mengerti seperempat, giliran bicara double. Ya. Dan yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, yang belum mendukung boleh didukung dulu, karena satu supportan dari Anda menjadikan channel ini bisa berkembang lebih luas lagi, karena akan direkomendasikan oleh YouTube lebih banyak lagi. Ya, dan yang mau bergabung di grup WhatsApp juga tidak usah ragu, nggak usah takut juga. Ya, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti Anda hubungi admin dan Anda akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp, tempat Anda konsultasi dan diskusi supaya Anda terbebas dari pinjaman online. Silahkan. Galbay di pinjol legal. Ya, mungkin pinjolnya ya terserah lah, pinjolnya mau pinjol apa aja, teman-teman boleh isi aja deh di kolom komentar. Saya bungkus menjadi satu. Galbay di pinjol legal, amankah? Ya, kalau Anda pertanyakan aman, saya yakin diri Anda hari ini tidak aman. Masih ada rasa ketakutan, masih ada rasa cemas, masih ada rasa was-was. Ya, yang menjadi sumber permasalahan ketika telat bayar adalah diri Anda sendiri. Lawan terberat Anda ketika telat bayar dan gagal bayar di pinjol adalah diri Anda sendiri. Kalau untuk pinjolnya sendiri, OJK telah membikinkan POJK-nya, undang-undangnya, apa-apa saja resiko yang akan kita dapatkan ketika kita telat bayar, tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, bahkan paling terberatnya gagal bayar atau tidak bayar sama sekali. Resikonya ada di BI Checking, Fintech Data Center, Pusat Data Fintech Lending. Apa risiko tambahannya, Bang? Mungkin Anda akan disibukkan dengan telepon debt collector, disibukkan dengan teroran debt collector, disibukkan dengan ancaman-ancaman dari debt collector. Ya, nggak keluar dari hal itu. Apa yang paling memberatkan? Nah, ini yang perlu teman tahu, dan inilah yang sebenarnya teman-teman cari. Tentang pertanyaan Anda, apakah aman? Amankah kalau galbay? Tidak bayar pinjol, amankah? Tidak bayar pinjol gimana? Aman nggak kira-kira? Saya yakin aman. Menurut Anda adalah Anda sedang ketakutan kalau seandainya debt collector datang ke rumah. Sumber ketakutan Anda berasal dari pesan WhatsApp yang dikirim oleh debt collector, email yang dikirim oleh penagih hutang, telepon yang lalu lalang masuk ke diri Anda. Itu yang membuatkan diri Anda menjadi ketakutan sehingga muncullah pertanyaan, amankah? Aman dalam arti Anda datang nggak kira-kira debt collectornya? Benar atau tidak? Ayo, siapa yang kira-kira seperti itu? Kalau nggak benar, ini kayak mana saya mau melanjutkannya? Ya, isi di kolom komentar. Benar nggak seperti itu? Kalau benar baru bisa saya lanjutkan. Ya, oke. Aman menurut Anda itu, Anda mungkin beranggapan jangan sampai pesan WhatsApp yang dikirim debt collector menjadi nyata. Kita selalu disibukkan dengan surat tugas yang selalu disampaikan oleh debt collector. Anda kalau tidak melakukan pembayaran sampai jam 4 sore, jam 5 sore, petugas lapangan kami akan berkunjung ke rumah Anda, pihak ketiga kami akan datang. Benar? Oke. Lawan yang paling terberat satu-satunya hanyalah diri Anda. Debt collector bukan lawan Anda. Debt collector hanyalah ujung tombak pesuruh anggota dan karyawan di sebuah perusahaan pinjol. Baik itu yang internal maupun yang eksternal. Mereka bekerja di pinjaman online. Ya, tugas mereka melakukan penagihan. Begitu mereka mendapatkan tagihan, mereka mendapatkan bonus dan tambahan dari gaji mereka. Itu tugas mereka. Tugas debt collector lagi adalah membangunkan gimmick kepada diri Anda bagaimana Anda bisa ketakutan. Ya, alhasil hari ini saya melihat Anda ketakutan, berarti ada satu kesuksesan yang didapat oleh debt collector pinjol. Ya,
Poin pertama kesuksesan debt collector itu adalah membuat Anda ketakutan dulu. Kalau Anda tidak ketakutan, kayak mana debt collector bisa mengarahkan Anda untuk ambil aja di aplikasi lain. Kayak mana pemikiran Anda bisa ditekan untuk mengambil pinjaman online lainnya. Ya, jadi saya pesankan buat teman-teman semuanya, lawan terberat Anda adalah pemikiran Anda sendiri. Selagi Anda bisa mengkontrol, selagi bisa Anda kendalikan pemikiran Anda, insya Allah Anda galbay di pinjol manapun tetap aman. Karena yang menjadi sumber atau pemicu Anda gagal bayar adalah keuangan Anda sudah tidak baik-baik saja. Jangan sampai Anda mencari di balik kata aman ini, Anda malah terjebak dengan gali lubang tutup lubang. Ya, Anda terjebak dengan jasa-jasa yang tidak jelas yang mana memanfaatkan diri Anda. Ya, sekali lagi saya sampaikan, lawan terberat Anda adalah diri Anda sendiri. Kalau Anda terayu, Anda masuk ke dalam ancaman dari debt collector, ya sudah, siap-siap akan terjadi gali lubang tutup lubang yang sangat besar. Apakah aman, Bang? Kita galbay, tetap aman selagi pemikiran Anda. Yang bermasalah hari ini adalah pemikiran Anda. Ada sebuah ketakutan yang tidak mampu Anda kendalikan lagi dengan pemikiran normal. Ada suatu penyesalan, ada sesuatu rasa bersalah yang sangat besar. Ya, atau Anda sedang bersandiwara dalam hidup Anda. Karena Anda sudah mendapatkan pesan dari debt collector bahwa akan ada kunjungan debt collector ke rumah, Anda menjadi ketakutan. Kenapa? Karena Anda sedang berbohong dengan orang sekitar. Ini yang menjadi sumbernya. Contoh, Anda melihat surat tugas dari debt collector. Padahal, ya, Anda sedang menyembunyikan ini dari suami, sedang menyembunyikan dari orang tua. Sekarang debt collector ngirimkan surat tugas. Dalam bayangan Anda, dalam pemikiran Anda, debt collector akan segera datang. Padahal ini hanya drama dari debt collector. Cuma drama, faktanya belum tentu. Ya, tapi kita sudah membayangkan sesuatu yang lebih. Debt collector datang, akan membentuk suatu keributan, akan membuat suatu keributan, dan akan menyampaikan hal-hal yang enggak kepada orang tua kita. Ya, atau memberitahu suami kita bahwa kita berhutang. Ini bayangan kita, padahal faktanya enggak ada. Syaratnya cuma satu aja, menunggu Anda jujur dan terbuka. Cuman itu kuncinya. Ya, kalau Anda ingin mendapatkan semangat lagi, supaya Anda tidak selalu bertanya tentang galbay pinjol apakah aman, telat bayar pinjol apakah aman, menunggu diri Anda saja kapan Anda mau terbuka dan jujur dengan keadaan ini. Ya, cuman itu kok. Coba teman-teman praktek. Ya, Anda coba jujur, Anda coba terbuka, dan Anda rasakan perubahan diri Anda. Daripada Anda menyibukkan diri, Bang, galbay aku laku aman nggak? Galbay kredivo aman nggak? Galbay rupiah cepat aman nggak? Galbay pinjam duit aman nggak? Ada yang lebih parah, Bang, ini pinjol legal, ini semi legal, ini ilegal. Ini Anda dapat dari mana? Karena dia selalu mencari bagaimana cara menghapus data. Akhirnya tergiurlah dengan ucapan-ucapan si perampok, si penipu. Dia bilangin, pinjam duit semi legal, uata semi legal, oh ini semi legal. Mana ada semi legal? Pinjol itu cuman ada dua kategori, legal, ilegal. Ya, cuman itu aja. Saat ini ada 101 yang legal resmi. Nggak ada cerita semi legal. Nggak ada OJK konfirmasi, oh ini pinjol semi legal. Kayak mana sih asumsi semi legal? Ya, ini gara-gara apa? Gara-gara ada satu ketakutan. Gara-gara dia mencari pola aman. Sehingga pemikiran dia mengarahkan dia mencari jasa-jasa hapus data. Yang lebih parah, masuklah ke joki-joki pinjol dengan nuansa berbayar. Ya, belum tentu duit yang mau dia tolongin buat kita itu cair, tapi kita sudah bayar uang layanan. Ya, habis duit cair bagi hasil. Padahal kalau Anda sadari data-data Anda, handphone Anda, kartu-kartu Anda lah pasti yang dikejar-kejar. Ya kan? Padahal cukup Anda hentikan saja, stop bayar pinjol cukup, maksimalkan pemikiran Anda, gunakan logika, stop rasa bersalah, stop rasa penyesalan, selesai perkaranya. Ya, tinggal Anda mau atau tidak mempraktekannya. Terutama buat yang selalu bertanya, apakah galbay di aku laku aman, galbay di kredivo aman, galbay di ini aman, galbay di ini aman. Kendalikan pemikiran Anda, gunakan logika. Anda sedang berhadapan dengan diri Anda sendiri. Ya,
Kalau Anda mau aman, taklukkan pemikiran Anda yang bodoh, yang selalu mengejas diri Anda sendiri, menakut-nakuti diri Anda sendiri. Cari faktanya, bahwa faktanya tidak seburuk yang Anda bayangkan hari ini. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Sisanya teman-teman yang praktekin. Kalau Anda hanya menonton saja, ini nggak akan ada efeknya dalam hidup Anda. Tapi coba Anda praktekin. Kalau Anda terlalu panik, coba Anda ganti nomor Anda. Hapus WhatsApp Anda, reset HP Anda ke dalam pabrik. Ya, dan Anda buktikan nanti dan Anda rasakan sendiri bagaimana perubahannya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.